Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pendampingan Bumil oleh kader TPK di LC-MIL 2.0. Bumil yang akan kita dampingi ini tentu saja ada di wilayah kita dan kita masuk dengan menggunakan username dari TPK yang dibuatkan oleh admin kecamatan. Username ini dan password ini hanya bisa masuk di HP. Kalau kita menggunakan laptop, tampilannya akan berbeda dan itu akan menyulitkan kita. Setelah kita masuk di LC-MIL, kita ketik atau kita klik daftar sasaran, kemudian kita pilih daftar ibu hamil. Pertanyaan apa saja yang ada di ibu hamil nanti kita akan ikuti dan kita isi sesuai dengan pertanyaannya. Dari yang akan muncul ini, pertama kali adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Kita isikan nomor induk kependudukan dari ibu hamil ini sesuai wilayahnya atau sesuai nomor KTP ibu hamil. Di sini saya ketikkan contoh saja, bukan nomor atau identitas aslinya, tapi yang jelas tidak boleh menggunakan kata 9999 sampai 16 digit. Kita harus benar-benar mengetikkan nomor kependudukannya. Kemudian setelah itu adalah nama dari ibu hamil yang kita dampingi. Kita ambil contoh, misalkan nama dari yang ibu hamil adalah Sriyani misalkan. Kita ketik nama Sriyani, kemudian setelah itu alamatnya ada di mana. Kalau bisa lengkap, RT berapa, kemudian RW berapa, dukuhnya apa, kemudian desanya apa, kecamatannya apa. Kali ini kita hanya ambilkan contoh dukuhnya saja, Wonorejo, Temuwangi. Kemudian yang kita isikan adalah tanggal lahir dari ibu hamil. Itu ada 8 digit yang harus kita tuliskan dari hari, kemudian bulan, dan tahun. Kemudian yang kita harus isikan juga adalah nomor HP dari ibu hamil tersebut. Kita pakai contoh nomor HP ini adalah asal saja, yang penting 12 digit. Kemudian pemeriksaan akan ditanyakan jumlah anak berapa, apakah 1, 2, atau 3, atau belum ada anak. Kita pilih contohnya 3. Kemudian setelah itu kita menuliskan tanggal kunjungan dari pendampingan TPK kepada ibu hamil tersebut. Kemudian kita isi juga usia kehamilannya. Kita ambil contoh 17 minggu. Pada usia kehamilan 17 minggu ini, tinggi fundus belum kelihatan atau tidak diisi dulu, karena otomatis kalau di bawah 20 minggu tidak bisa diisi. Kemudian kita isikan tinggi badan dari ibu hamil. Berat badannya juga kita isikan berapa. Nah, setelah tinggi badan dan berat badan kita isikan, maka akan muncul indeks massa tubuh secara otomatis. Setelah indeks massa tubuh keluar, kemudian kita isikan riwayat penyakit. Kalau tidak ada riwayat penyakitnya, maka kita tidak usah klik. Nah, kemudian yang kita isikan kadar hemoglobin. Ini kita contohkan 7. Lingkar lengan atasnya berapa? Lingkar lengan atasnya kita ambil contoh 23,5. Kemudian taksiran berat janin. Taksiran berat janin kita ambil contoh misalkan 140. Apakah nanti berisiko atau tidak? Kita isi contohnya 140. Atau 1 kg 4 on. Kemudian apakah yang bersangkutan atau ibu hamil tadi terpapar rokok? Kita isikan contohnya terpapar, iya. Kemudian KIE-nya apa? Apakah dia mendapatkan pendampingan KIE ini? Kalau iya, nanti pilih perseorangan atau kelompok. Kemudian isian apakah ibu mendapatkan tablet tambah darah kita isi tidak. Kemudian fasilitasi rujukannya kita jawab iya. Bantuan sosialnya bagaimana? Apakah mendapat atau tidak? Kalau tidak, ya kita klik tidak. Kemudian kita disuruh mengisi tanggal kunjungan berikutnya. Kita isikan misalkan 12 November 2022. Setelah itu TPK memberikan catatan hasil kunjungan tersebut. Misalkan kita harus memberikan catatan fasilitasi pelayanan rujukan tambah tablet tambah darah misalkan. Kita isikan di catatan ini. Kemudian kita save
sasaran bumil ini. Kita juga bisa menambahkan catatan misalkan sudah memberikan bantuan sosial atau sudah memperoleh bantuan sosial PKH misalkan. Itu juga bisa menjadi catatan kita di kunjungan yang bumil ini. Kemudian kita simpan sasaran bumil ini. Setelah itu, setelah semuanya tersimpan, lalu kita akan mengecek di kolom bumil ini. Kita akan mengecek apakah pencatatan kita berhasil atau tidak. Setelah itu kemudian kita cek pendampingannya. Hasil dari semuanya ini, hasil dari kunjungan kita pertama ini akan muncul. Kemudian apabila kita akan melakukan pendampingan yang kedua, kita klik di tombol atau di kolom pendampingan. Kolom pendampingan berada di kanan bawah yang bisa kita klik. Kemudian setelah kita klik akan muncul formulir atau isian yang harus kita isi sesuai dengan pertanyaannya. Yang pertama adalah apakah yang bersangkutan sudah melahirkan atau belum? Kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, apakah yang bersangkutan sudah melahirkan atau belum? Kita pilih sudah. Kemudian setelah itu tanggal kunjungan dari kedua ini. Kunjungan yang kedua ini kita isikan tanggal berapa, bulan, tahun kita isi. Kemudian ditanyakan juga status kelahirannya, apakah yang bersangkutan melahirkan janinnya atau janinnya meninggal. Kita pilih lahir. Kemudian tanggal kunjungan ini kita isikan hari, bulan, dan tahun dari kunjungan yang kedua ini dari ibu hamil. Kemudian kita tuliskan kadar hemoglobin, kemudian apakah terpapar rokok atau tidak, kita ambil contoh iya, karena nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian ada pertanyaan biodata bayi saat lahir, yakni tanggal bayi tersebut lahir. Di sini kita contohkan 1 Februari 2023, kemudian kita tuliskan NIK dari bayi tersebut. Ingat, NIK-nya tidak boleh 16 digit angka 999 semua, tapi harus real. Setelah pengisian kode nomor induk kependudukan dari bayi tersebut, kita tuliskan atau kita ketik nama dari bayi tersebut. Kita ambil contoh, nama bayinya adalah Rosid misalkan. Kemudian Rosid ini anak keberapa? Kita ambil contoh anak keempat. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Setelah itu berat bayi saat lahir berapa? Kita ambil contoh 3,5 kg. Kemudian panjang saat lahir 49 cm. Kemudian umur dalam kandungan apakah normal atau matur. Kemudian kita ambil kita maturnya saja atau normal. Kemudian ada kelainan tidak, kita ambil tidak ada kelainan. Kondisi bayi saat lahir, kita ambil contoh segera menangis. Setelah itu kemudian riwayat persalinan. Ditanyakan riwayat persalinannya di mana, apakah di puskesmas, rumah sakit, atau bidan. Kemudian kita menjawab penolong persalinannya siapa, apakah dokter umum, bidan, atau dokter spesialis kandungan. Setelah itu muncul pertanyaan cara persalinannya normal atau tidak. Kemudian apakah ibu mengalami komplikasi pada masa nifas, kita ambil tidak. Kemudian metode kontrasepsi yang dipakai, apakah dia menggunakan atau tidak, ya misalkan. Kemudian apa yang dipakai, misalkan MAL atau metode amiral laktasi. Kemudian alasan dia KB apa? Oh ternyata ingin anak ditunda misal. Setelah itu jawaban ingin anak ditunda ini kita lakukan pemeriksaan kepada ibu hamil meliputi apakah yang bersangkutan memperoleh KIE atau tidak. Lalu KIE-nya bagaimana? Apakah KIE perseorangan
atau tidak. Kemudian apakah ibu mendapatkan TTD? Kita jawab misalkan tidak. Kemudian apakah kita melakukan fasilitasi rujukan, kemudian juga memfasilitasi bantuan sosial? Kita misalkan ada dua pilihan, PKH dan lainnya. Apabila ada program lainnya, apa itu? Kita sebutkan misalkan CSR atau Corporate Social Responsibility, bagian dari kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Setelah itu kita isi semua catatan kegiatan TPK ini, boleh kita kosongkan misalkan. Lalu kalau tidak kosong ya bisa kita isi dengan sudah melahirkan. Setelah itu kita simpan pendampingan kita. Untuk melakukan pengecekan apakah pendampingan ini berhasil atau tidak, itu ditandai dengan yang bersangkutan berpindah nama dari daftar bumil ke pasca salin. Nah, ini kita cek datanya semua, apakah data semuanya sudah tepat. Kalau sudah, kita kembali klik detail hamil. Kalau sudah kembali ke detail hamil, kita akan masuk di dashboard atau di menu utama, yang mana di situ nama Sriani sebelum kita refresh masih tertera di daftar bumil. Tapi setelah kita lakukan refresh, data yang ada dari Sriani ini nantinya akan pindah ke data pasca salin. Nah, di sini sudah tidak ada lagi data di ibu hamil. Nama Sriani tersebut datanya akan pindah ke pasca salin. Sudah masuk nama Sriani di pasca salin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.